Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Nur Latifah dari UPTD SD Negeri 4 Angsal sebagai observer. Saya Nita Fahriana dari UPTD SMP Negeri 5 Jorong sebagai coach. Saya Rusna Zulfa SPDI dari SMA Negeri 1 Kelahari sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Tipa. Gimana nih kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Tipa sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Ibu, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya benar Bu. Nah Bu, saya di sini mohon izin, nanti saya akan melakukan supervisi terhadap proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Nah, namun di sini sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang mau saya bicarakan nih sama Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Nanti pada saat proses coaching, nanti antara coach dan coachee nanti akan saya amati Bu. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah nanti proses coachingnya Ibu sampaikan nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu nanti sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan nih respon dan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan nanti. Terus nanti Bu ya, jangan lupa nanti saat Ibu melakukan proses coaching, jangan lupa dengan prinsip coaching tersebut. Contohnya kan seperti kemitraan Bu ya, seperti proses kreatif bersama juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee tersebut. Nah, jadi mungkin sebelum dilakukan proses observasi atau supervisi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan nih Bu, sama Ibu nih. Ini boleh kan Bu ya? Iya boleh Bu. Iya. Untuk yang pertama nih Bu, yang saya ingin tanyakan, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini tentunya kompetensi inti coaching Bu. Yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, baik Bu. Iya, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu tadi ya Bu ya? Iya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua tadi mendengarkan aktif, dan yang satu lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Nah, di antara ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira kompetensi mana nih yang lebih spesifik nih yang mau Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, yaitu seperti mendengarkan dengan rasa, ya. Kemudian menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu ialah mengajukan pertanyaan berbobot, misalnya pertanyaan yang bersifat terbuka dan eksploratif, seperti itu Bu. Oke, luar biasa Bu, mantap. Jadi di sini yang saya tangkap tadi ada 2 yang Ibu kembangkan Bu ya, yang lebih spesifik. Pertama tadi kan mendengarkan aktif atau menyimak terhadap apa yang disampaikan nanti oleh coachee Ibu. Kemudian yang kedua tentang kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nah, benar sekali Bu. Iya, kira-kira nih Bu, apa indikator ketercapaian dari proses coaching nanti yang akan Ibu laksanakan? Kalau indikator ketercapaiannya itu saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahannya sendiri Bu, di mana coachee tersebut dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalahnya dan menemukan solusinya. Seperti itu Bu. Baik Bu. Jadi indikatornya adalah pada saat si coachee tersebut Bu ya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Bu ya. Iya benar. Nah, terus kalau untuk harapannya Bu, kira-kira apa sih harapan Ibu kalau sudah melaksanakan proses coaching nanti? Harapan saya setelah menerapkan proses coaching ini, saya ingin proses coaching ini berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta, seperti itu Bu. Oke, mantap Bu. Baik Ibu Nita, terima kasih tadi ya atas jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan.
Silahkan nanti Ibu melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya, dengan alur tirta yang sudah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, amin Bu. Iya, nanti setelah Ibu selesai nih melakukan proses coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, boleh Bu. Oke, terima kasih Ibu. Silahkan Ibu Nita melakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu. Iya, mungkin cukup sampai di sini dulu Bu ya. Pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Ibu Nita. Semoga sukses. Semangat Bu ya. Oke, mari Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Nani. Silakan duduk Bu. Ini mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Tidak apa-apa Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, ini saya mau cerita nih Bu. Silakan Bu. Mau cerita apa Bu? Begini Bu, saya mau curhat nih. Saya itu kan seorang guru, tentunya kan punya voksi, utamanya ada seorang guru gitu kan Bu ya. Nah, tapi voksi tambahan saya itu adalah pelaksana tim ADW ke sekolah Bu. Yang pada akhirnya karena tim pelaksana sekolah otomatis banyak sekali pembelajaran yang tertinggal. Yang kedua Bu, saya itu mengajar, kebetulan kan saya mengajar matematika. Iya. Dan dimana pembelajaran itu rata-rata di jam terakhir Bu. Itu yang buat saya merasa gimana gitu dalam proses pembelajaran saya sendiri Bu. Oh, seperti itu. Jadi dari pembicaraan kita nanti ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan lagi? Melalui percakapan ini nanti Ibu, saya mau mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya hadapi ini, supaya nanti bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan sebagai seorang guru yang tentunya. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu Bu. Begini Bu, tadi kan saya cerita sedikit Bu ya, bahwa saya punya tugas tambahan nih. Jadi yang namanya voksi adiweta itu Bu, banyak sekali program kerja yang harus dilakukan di sekolah, terutama di jam pagi hari. Pada akhirnya jam pelajaran yang saya sendiri yang ada di jam pagi itu tidak bisa saya masuk seperti biasanya Bu. Akibatnya ya pembelajaran otomatis tidak terlaksana Bu, dan otomatis materi juga tidak sesuai dengan rencana yang sudah saya siapkan di awal tahun. Yang kedua Bu, saya ini mengajarnya di jam terakhir. Kasihan Bu anak-anak, mereka seperti bosan, tidak semangat lagi, seperti itu Bu. Karena di jam terakhir tadi Bu matematikanya. Oh, begitu. Jadi bagaimana situasi pembelajaran dengan jadwal padat Ibu di tugas tambahan sebagai tim adiwiyata? Terus dengan jam mengajar Ibu yang di akhir pembelajaran, bagaimana juga proses KBM-nya di sana Bu? Nah inilah Bu yang jadi pikiran saya. Saya itu bingung loh Bu, kadang membagi jam pelajaran antara voksi guru sebagai guru yang utama, voksi tambahan, tambah lagi pembelajaran saya di siang hari. Akhirnya itu menjadi masalah dalam diri saya sendiri. Bagaimana sih caranya supaya ini terlaksana untuk semua loh Bu. Ditambah lagi kan di jam terakhir itu pembelajaran otomatis kurang kondusif. Nah, apalagi matematika ini kalau salah-salah anak tidak akan perhatikan pelajarannya. Begitu Bu yang saya rasakan nih. Oh, begitu. Jadi menurut Ibu dari dua hal yang Ibu sebutkan tadi itu apa yang membuat permasalahan jadi kurang lancarnya kegiatan belajar mengajar di kelas Bu? Ya tadi Bu, karena kurang kondusif di kelas, siswanya bosan Bu, kemudian mereka tidak semangat, ada yang tertidur, terutama lagi anak-anak bilang, Bu ini jam matematika loh Bu, terakhir lagi, aduh Bu, gimana ya Bu, saya nggak semangat, itu ngomongnya sama saya. Matematis kan saya ini harus mencari solusinya begitu ya Bu. Belum lagi nanti ya Bu, di jam terakhir juga dipanggil ke kepala sekolah, tim adiweta kumpul ya, kita harus juga bikin program kerja nih, sekolah imbas ini. Akhirnya tidak masuk lagi Bu, itu jadi masalah saya Bu. Nah, itu masalahnya. Tadi kan Ibu bilang bahwa dengan situasi kelas yang banyak, ketinggalan pembelajaran mengakibatkan materi tidak selesai ya Bu. Iya. Dengan situasi seperti itu Bu, proses belajar mengajar yang bagaimana yang Ibu inginkan supaya adanya balance antara tugas guru dan tugas tambahan sebagai tim adiwiyata?
Mungkin saya harus manajemen waktu ya Bu, dengan tugas tambahan tadi. Dan untuk pembelajaran matematika di siang hari bagaimana Bu? Saya mau ada perubahan Bu, terutama sih dalam teknik pembelajaran. Di awal saya masuk mengajar, di jam terakhir lagi. Wah, bagus itu Bu, keinginan Ibu mau untuk manajemen waktu dengan porsi tugas tambahan dan teknik pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira seperti apa itu Bu? Yang harus saya lakukan sih sebagai tim Adiata tentunya saat di jadwal pagi saya minta kepada bagian lokasi kurikulum mungkin Bu, meminta supaya waktu saya itu dipindahkan ke jam pelajaran berikutnya, supaya nanti jadwal saya di kelas itu tidak berbenturan dengan kegiatan Adiata Bu, seperti itu. Nah kemudian untuk mengajar di kelas juga bisa terselesaikan sesuai rencana pembelajaran saya. Oh begitu, kalau pembelajaran matematika sendiri bagaimana Bu? Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Kalau matematika di jam terakhir, terutama di siang hari, saya mengawali dengan kegiatan ice breaking Bu. Misalnya nih, ice breaking dengan teka-teki matematika, ice breaking dengan teka-teki hitungan angka yang acak, dan mungkin juga ice breaking yang berhubungan dengan pembelajaran matematika itu sendiri. Wah, bagus sekali itu Bu, menarik. Nah, sekarang apakah Ibu pernah menyampaikan keinginan Ibu ini dengan bagian lokasi kurikulum Bu? Belum pernah Ibu. Wah, belum pernah. Kalau teknik pembelajaran matematika di awal belajar pada siang hari, apakah sudah Ibu coba teknik itu? Pernah Bu, saya coba, tapi cuman sesekali aja sih Bu. Belum semuanya diberikan ke kelas-kelas lain. Oh, begitu. Tentu ada perubahan dengan siswa Ibu ya, meskipun belajar di siang hari. Apakah begitu Bu? Iya, dengan adanya sekali saya melaksanakan dengan teknik pembelajaran seperti itu, ternyata sangat antusias sekali siswa Ibu. Mereka jadi bersemangat Bu belajar dengan adanya ice breaking, terutama ice breaking matematika yang saya buat dalam bentuk teka-teki silang tadi. Nah, sekarang kalau dari level 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira Ibu berada di level berapa dalam KBM Bu? Saya berani sih menyatakan pada level 6 mungkin Bu ya. Oh, level 6 ya Bu. Iya. Baik Bu, dengan level 6 yang sudah Ibu sebutkan, tentu Ibu ingin mencapai level yang lebih baik lagi. Nah, untuk bisa mewujudkan itu semua, untuk mencapai level yang lebih baik lagi, kira-kira strategi atau rencana Ibu ke depannya apa Bu? Saya berniat menemui Bapak Wakil Kurikulum dan meminta jadwal pembelajaran saya ada di pagi hari itu supaya dipindahkan ke jam pelajaran keempat. Tujuannya supaya saya bisa mengajar sesuai rencana pembelajaran saya. Kemudian untuk pembelajaran matematika yang ada di siang hari, saya akan melakukan ice breaking di setiap kelas. Ice breaking yang tadi saya sebutkan yaitu ice breaking matematika teka-teki silang, bermain angka karena dari contoh kelas yang sebelum itu ternyata itu memberikan semangat mereka untuk belajar, dan semula mereka menjadi boring atau bosan, mereka semangat lagi untuk belajar. Mantap Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan ya dari yang Ibu sampaikan tadi? Yang saya lakukan dari selain yang saya sampaikan tadi Bu, saya mau untuk pembelajaran itu saya juga memberikan strategi yang lain dengan memberikan video inspiratif kepada siswa. Tujuannya supaya mereka tergugah hatinya untuk selalu semangat dalam belajar. Seperti itu Bu. Nah untuk dalam kegiatan tim Adiata, saya juga melalui pergantian jam yang diarahkan nanti oleh lokasi kurikulum, saya bisa berfokus mengajar pada jam itu. Oke, baik Bu. Berdasarkan cerita tadi Bu, apa yang menjadi ukuran atau tolak ukur keberhasilan rencana aksi Ibu? Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Tentunya dengan jadwal yang tidak berbenturan, materi bisa terselesaikan Bu ya. Dengan begitu juga dengan di siang hari, anak-anak jadi semangat untuk belajar dengan video inspiratif tadi dan juga ice breaking tadi. Wah, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Nah, namun perlu kita ingat bahwa apa yang kita sampaikan tetap sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita buat. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena sudah bercerita dengan Ibu Nita tentang masalah apa yang menjadi penekan pikiran saya Bu.
Syukurlah Ibu sudah melaksanakan Ibu rencanakan tadi. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Setelah adanya jadwal perubahan tadi, tentunya saya yakin bahwa pembelajaran itu akan berjalan sesuai dengan rencana saya. Kemudian porsi utama saya sebagai guru terlaksana dan porsi tambahan saya sebagai tim adiwita juga bisa terlaksana, Bu. Kemudian juga untuk pembelajaran siang hari pun terlaksana sesuai dengan harapan saya. Siswa tidak merasa bosan lagi dengan pembelajaran yang ada di siang hari tadi. Terutama matematika ya, Bu. Harus benar-benar diarahkan mereka dalam belajar. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Yang dukungan yang saya perlukan adalah dari kepala sekolah sendiri. Artinya beliau memahami porsi saya sebagai guru, tapi saya sebagai porsi tambahan saya sebagai tim adiwita. Artinya ada balance antara yang utama dengan tambahan. Kemudian dari teman-teman rekan sejawat juga juga membantu apabila nanti dalam proses pembelajaran yang saya arahkan melalui splitting itu ternyata ada kendala, maka si guru-guru yang lain dalam bidang matematika yang sama juga mengarahkan bagaimana sih mencari solusi dari masalah itu. Baik, Bu, ide yang bagus sekali. Nah, semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa ketidaknyamanan. Inggih. Terima kasih ya Bu atas diskusinya hari ini dan mendengarkan keluh kesah saya dalam membicarakan masalah yang saya sampaikan tadi ya Bu. Sama-sama, Bu. Dan semoga nanti saya bisa berada di level yang bagus, paling tidak berada di level 8 atau menuju 9. Amin, amin. Semoga harapan Ibu bisa terwujud ya, Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas saran dan arahannya dan juga diskusinya pada hari ini tentang masalah saya. Terima kasih banyak Bu untuk pertemuan hari ini ya Bu. Sama-sama, Bu. Iya, assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Tipa. Bagaimana tadi Bu? Sudah selesai melaksanakan proses coachingnya? Alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan proses coachingnya, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana tadi hasilnya Bu proses coachingnya? Apakah sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, di sini saya ada sedikit pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Nita. Baik Bu. Iya, untuk pertanyaan yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu sebelumnya? Tadi pada saat coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, misalnya dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut, Bu, untuk menemukan solusi permasalahannya. Ya, luar biasa ya Ibu ya. Jadi di sini Ibu Nita sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur tirta. Dan berdasarkan yang saya amati tadi juga Ibu ada beberapa catatan nih yang mau saya sampaikan kepada Ibu Nita. Silakan. Nah, tadi kan Ibu sudah berhasil menyampaikannya sesuai dengan alur tirta, dari mulai Ibu tadi menanyakan tujuan kan kepada coach, kemudian Ibu juga mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach tersebut. Terus Bu Nita juga mengarahkan coach nih untuk membuat rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Tadi saya juga lihat Ibu Nita sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar terencana aksi yang akan dilakukannya supaya bisa berjalan dengan baik. Luar biasa ya Bu ya. Saya juga tadi mendengar Bu percakapan Ibu dengan coach tadi, di mana Ibu saya lihat itu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ kan Ibu sudah present atau sudah melakukan kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan mendengar yang aktif, dan tentunya juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi Bu ya. Oke, secara keseluruhan saya lihat Ibu sudah luar biasa Bu, sudah melaksanakan proses coaching hari ini dengan lancar. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, diberi kemudahan juga, diberi kelancaran dalam melaksanakan proses coaching berikutnya Bu. Terima kasih Bu atas catatan hasil observasi yang Ibu berikan. Iya, sama-sama Ibu. Oh ya, satu lagi nih Bu, untuk kedepannya kira-kira
kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta untuk melakukan proses coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, Gitu. baik Ibu, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ya Bu ya ke depannya. Baik Ibu, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Nita ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Sama-sama Ibu. Oke Bu Nita, mungkin saya langsung pamit ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Saya ucapkan Sama-sama, Bu. assalamualaikum Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat, Dapat menginspirasi dan memotivasi. salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.